sobat hebat. Berikut yang merupakan karakter tumbuhan gimnosperme adalah, nah, kalau kita membicarakan tumbuhan gimnosperme, berarti ini kunci pertama dari pengelompokan gimnospermae yaitu bakal biji, bakal biji tidak dilindungi oleh bakal buah, ya, itu arti dari tumbuhan gimnospermae. Nah, adapun ciri lain ya, ini tidak memiliki bunga sejati ya. Tidak memiliki bunga sejati. Jadi belum ada mahkota putik benang sari seperti itu ya. Nah, karena tidak memiliki bunga sejati sehingga gitu ya. Nah, kita berhubungan dengan bakal bijinya. Nah, ya, bakal biji terdapat pada badan ya. Terdapat pada badan yang mirip ya, pada badan yang mirip dengan putik lumut atau paku ya, yang kita sebut dengan makrosporofil ya. Nah, ini makrosporofil ini disebut dengan daun buah gitu ya, daun buah. Nah, sedangkan untuk yang itu disamakan biasanya yang tadi seperti paku gitu ya. Biasanya mirip-mirip dengan di paku itu kan ada makrosporofil daun penghasil betina gitu ya, dan mikrosporofil daun yang menghasilkan jantan gitu. Ini masih ada yang seperti mirip itu gitu ya. Nah, selain itu juga ada juga daun buah dan daun penghasil serbuk sari gitu ya. Karena ini tidak punya bunga sejati, jadi ini kita sebut penghasil serbuk sari itu gitu ya, terpisah. Nih, sudah terpisah dalam badan yang berbentuk kerucut gitu ya. Ini berbentuk kerucut, biasanya disebut dengan runjung ya. Nama bahasa daerahnya tuh runjung, kalau untuk bahasa ilmiahnya strobilus. Strobilus ya. Nah, strobilus ini terdiri dari yaitu strobilus jantan dan strobilus betina ya. Strobilus jantan dan betina. Begitu ya. Nah, ini tentunya dalam keadaan bisa disebutkan ini berarti secara terpisah gitu ya untuk alat kelaminnya begitu. Nah, itu yang berhubungan dengan bunga itu tidak memiliki yang sejati. Nah, ada juga yang mirip di sini ya. Nah, ada juga yang mirip seperti tumbuhan Angiospermae. Ini dia batangnya juga dia berkambium gitu ya. Batangnya berkambium, bercabang gitu. Cuman di sini di bagian bagian batang itu dia tidak memiliki endodermis seperti Angiospermae ya. Jadi tidak memiliki endodermis. Nah, itu jadi kelemahan dari si Gymnospermae masih sederhana. Cuman karena ini bercabang berarti batangnya berkambium mampu untuk membesar gitu ya. Otomatis ini pasti akarnya tunggang ya, berakar tunggang. Nah, berarti kita cross check. Yang A, memiliki mahkota bunga. Enggak ya, nggak punya bunga. Bakal biji di dalam daun buah. Enggak juga, itu yang Angiospermae. Strobilus jantan betina terpisah. Memiliki buah semu. Kalau disebut buah semu, kita sebut kalau kayak strobilus ini kan ini seperti bunga ya. Seperti bunga tapi udah bukan bunga gitu ya. Jadi kalau buah semu enggak juga ya, karena tidak menghasilkan buah. Memiliki bunga majemuk, apalagi kan bunga majemuk itu bagian macam dari bunga sejati. Jadi tidak, jadi jawabannya yang C begitu ya. Itu tidak sulit ya untuk
memahami sobat hebat agar kita istilahnya asal kita mau belajar terus-menerus, insya Allah pasti ada jalannya gitu ya. Tetap semangat, tidak patah arang gitu, karena kan untuk soal-soal seperti ini itu memerlukan istilahnya membaca-baca lagi literaturnya agar kita kaya akan materi-materi begitu ya. Jadi biar tidak apa namanya eh untuk membedakan lah gitu ya, agar selalu untuk tetap bersaing secara sehat ya bersama teman-teman kalian di sekolah maupun di rumah ya gitu. Nah, jadi tidak lupa dari untuk yang belajarnya tetap semangat. Terima kasih. Salam sejahtera sobat hebat. Kematian gulma akibat pemberian herbisida terjadi melalui mekanisme kerusakan tilak, sehingga bagian dalam tilak tidak terdiri dari stroma. Hal tersebut berdampak secara langsung terhadap apa? Pertanyaannya yang berdampak langsung ya. Nah, kalau kita membicarakan tilakoid berarti ini bagian yang dari kloroplas. Jadi kloroplas ini merupakan organel dari tumbuhan ya, merupakan organel yang sangat fungsinya berat ya, karena dia harus bertanggung jawab untuk proses untuk makan ya, pertahanan hidup dari tumbuhan melalui fotosintesis. Di dalam kloroplas ini dia ada beberapa tumbukan seperti seperti tumpukan-tumpukan, kalau kita bisa analogikan. Nah, setiap tumpukan ini akan dihubungkan dengan tumpukan-tumpukan yang lainnya. Nah, ini kalau kita hubungkan, ini mereka memiliki fungsinya yang sangat-sangat unik. Kita beri petunjuknya ya. Nah, kalau berhubungan dengan dana tilakoid, nah ini yaitu bagian dari kloroplas. Jadi ini satu buahnya. Kalau kita perbesar, di satu buahnya itu, ini yang kita sebut dengan namanya granum. Jadi granum itu jumlah satunya gitu. Si granum ini dia terdiri dari beberapa tilakoid gitu ya. Jadi satunya itu namanya tilakoid gitu. Tempat apa itu? Nah, untuk membedakan fotosintesis itu dimulai dengan yang namanya reaksi terang. Di reaksi terang ini pertama kali yang terus terjadi pada fotosintesis. Kenapa? Karena reaksi terang ini bertanggung jawab untuk menangkap cahaya matahari untuk digunakan sebagai energi terbesar ya tentunya. Nah, oleh karena itu, ini reaksi terang itu melibatkan cahaya matahari yang akan masuk gitu ya. Cahaya matahari ini akan masuk langsung ke dalam bagian yang mengikat gelombang cahaya matahari, yaitu tentunya ya. Nah, adapun hubungannya dengan stroma nih ya. Stroma itu dia merupakan cairan-cairan ya. Ini cairan di dalam kloroplas ya, cairan kloroplas. Nah, stroma ini, nah setelah reaksi terang terjadi, baru akan masuk reaksi gelap ya, tempat reaksi ya. Nah, tempat reaksi gelap. Tempat reaksi gelap. Jadi, tahapannya harus selalu mutlak dari reaksi terang baru reaksi gelap sebagai kedua atau terakhir. Nah, bagaimana cara tumbuhan ini bisa melakukan fotosintesis? Ternyata sangat-sangat ruwet ya. Tapi tidak usah khawatir, ini kita singkat dulu biar lebih pentingnya muncul. Nah, si tilakoid ini dia akan menyerap matahari. Tilakoid ini memiliki beberapa bagian, yaitu komponennya kita sebut komponennya disebut dengan fotosistem. Ini ada dua, sistem 1 dan fotosistem 2. Nah, dialah yang bertanggung jawab menangkap gelombang cahaya matahari mau yang panjang, yang
sedang atau yang pendek. Nah, dari hasil penangkapan cahaya matahari ini begitu ya oleh fotosistem 1 dan 2 ini akan menghasilkan gitu ya, itu ada proses yang disebut dengan lisis ya, fotofosforilasi, bolehlah fotofosforilasi ya, yaitu pengikatan atau pembentukan ATP. Nah, ada juga fotolisis air juga boleh ya. Fotolisis air yaitu pemecahan air. Jadi kalau kita runut ya berarti ada penangkapan cahaya matahari dulu oleh klorofil, tepatnya itu di tilakoid. Nanti akan terbentuk selanjutnya proses yang namanya fotolisis air ya. Dari fotolisis air ini proses pemecahan H2O menjadi dan setengah O2 lah ya. Nih. Nah, ini selain itu namanya ATV, yaitu namanya fosforilasi di menangkap fosfat jadi ATP. Nah, H plus ini dari hasil pemecahan air itu akan ditangkap oleh yang namanya elektron, yaitu NADP+, mengikat H plus dari pemecahan air, yaitu terbentuk namanya NADPH2. Jadi untuk reaksi terang itu harus diawali dengan adanya penangkapan cahaya matahari tentunya oleh klorofil ya, ini tahap kedua. Ya, tahap 1, kedua akan terbentuk fotolisis ya, fotofosforilasi, keempat NADPH2 begitu untuk hubungan dari apa istilahnya tilakoid, stroma dan bagian-bagian kloroplas. Kita cross check. Ini pertanyaannya hal yang berdampak langsung. Semuanya memang berdampak, tapi mana yang lebih langsung gitu ya. Nah, apakah aliran elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1? Nah, ini memang alirannya dimulai dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 gitu ya. Memang aliran seperti itu, tidak dari 1 ke 2. Kenapa? Karena fotosistem 1 itu dia sensitif gelombangnya terlalu tinggi. Karena menangkap gelombang itu ada yang panjang gelombangnya, yang panjang itu harus kuat gitu. Jadi ini pakai agak panjang gelombang yang kedua dulu ya, baru ke gelombang yang satu. Nah, kalau untuk elektron ini proses yang bisa mengalir ini berarti harus melibatkan apa dulu, yaitu harus ada energinya dulu. Saat energi cahaya masuk ke tilakoid, maka air akan dipecah. Yang tadi tahapannya ini. Jadi ini termasuk tahapan ke berapa ya? Cakupan dari tahapan semuanya gitu ya. Jadi ini langsung. Jadi harus ada satu penyerapan cahaya oleh klorofil. Ya, pengurangan bukan pengurangan ya, tapi ada bahan ya ini. Terus untuk sintesis ATP ini ada, cuman tahapan sayangnya yang ketiga. Kalau fotolisis air itu tahapan yang kedua. Jadi kita harus tahapan yang ke satu gitu. Jawabannya yang B. Semangat. Halo Sobat Hebat, seorang ahli panteologi membandingkan fosil dua spesies ya primata dan keduanya diketahui memiliki ekor yang bersifat prehensil. Berdasarkan bukti fosil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua spesies adalah, nah sekarang kita istilahkan dulu apa arti dari yang namanya organ prehensil. Organ prehensil ini biasanya untuk di primata itu jatuhnya ke ekor ya. Jadi ekor yang mampu memegang atau menangkap makanan atau benda ya, yang mampu memegang terus bisa menangkap benda-benda ya. Jadi ini seperti tangan lah ya, pengganti tangan. Nah, jikalau prehensilnya ini sempurna gitu ya, ini ada kaitannya dengan hewan yang disebut dengan makhluk arboreal ya. Jadi makhluk arboreal ini makhluk yang khusus hidupnya yang berlama-lama menghabiskan waktunya di atas pohon ya, di atas pohon atau di belukar-belukar. Nah, karena tempat tinggalnya seperti ini jadinya terbentuklah
hasil adaptasi ya, hasil adaptasi yang sempurna, akhirnya ekor prehensil ini bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya. Nah, biasanya untuk yang makhluk arboreal ini contohnya apa nih yang suka di atas pohon atau belukar? Yaitu salah satunya monyet. Iya, betul ya. Ada monyet, ada koala ya, masih banyak yang contoh lainnya. Nah, ada beberapa kelompok primata yang memiliki ekor prehensil ya. Nah, selain ekornya itu, tangan primatanya juga bisa bersifat prehensil. Jadi di ini kita ditandai selain ekor, tangannya juga bisa bersifat prehensil. Oleh karena itu, ini ada kita bandingkan ada yang monyet hidup yang habitusnya di Amerika dengan di Afrika. Ini sangat berbeda sekali ya, walaupun mungkin seksama selintas bentuknya sama, tapi fungsinya ini bisa ada perbedaan. Kalau untuk kita bandingkan dari habitus di Amerika, ini cenderung hutannya itu tingkat kerapatannya lumayan tinggi ya. Nah, sedangkan untuk di hutan Afrika ini lebih cenderung hutannya lebih renggang-renggang. Nah, dilihat dari habitus, untuk monyet yang di hutan padat atau di Amerika, ini biasanya si ekor prehensilnya itu berfungsi untuk istilahnya bebas. Jadi untuk organ prehensilnya ini lebih bebas dikembangkan ya, lebih bebas mengembangkannya gitu ya, karena bisa untuk istilahnya berpindah-pindah tempat dengan mudah gitu ya, tidak harus selalu berjalan begitu ya. Nah, untuk yang hutan yang renggang, ini organ prehensilnya malah lebih fokus ke kebutuhan yang khusus ya. Biasanya untuk yang prehensil lebih cenderung ke jumping ya, untuk melompat, untuk istilahnya berayun atau breasting gitu ya. Nah, jadi terlihat jelas untuk dua tempat ini dilihat berarti dari satu faktor yang signifikan, yaitu secara habitus atau terestrial ya, atau daerah kekuasaan. Yuk kita cross check ya. Nah, untuk yang A, memiliki kemampuan berjalan secara bipedal. Kalau berjalan kan berarti dengan kaki ya gitu, jarang dengan yang ekor begitu. Jadi ini tidak berhubungan. Kalau yang B, merupakan primata yang bersifat terestrial, iya banget dong. Sip. Yang C, tidak memiliki hubungan kekerabatan. Nah, ini tidak bisa dilihat tidak memiliki hubungan, karena kalau namanya kelompok primata pasti itu kekerabatannya mereka pasti lebih dekat. Berevolusi dari ancestor yang sama. Kalau berevolusi dari istilahnya satu keturunan yang sama, kan masih banyak yang satu leluhur itu bisa memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau ini malah terbalik ya, ini fungsinya bisa sama, kan bisa asal sama, fungsi sama juga itu ada gitu, banyak ya. Oke, jadi enggak memiliki tipe pakan yang sama. Kalau dari karakter makanan ini bisa lihat dari struktur gigi, persamaan struktur gigi gitu ya, terus persamaan persaingan antara makanan, dan mungkin dari struktur dari usus atau organ pencernaannya ya. Jadi ini tidak berhubungan. So, begitu ya. Semangat! Salam Sobat Hebat, seorang pasien yang menderita kerusakan pada sel-sel beta pankreas akan mengalami gangguan fisiologis dalam hal sekresi apa? Berarti ini kita unjuk bagian dari pankreas ya. Pankreas ini memiliki bagian yang kita sebut dengan jaringan dari pulau Langerhans. Kenapa disebut dengan pulau? Karena ini berbentuk seperti pulau kalau kita lihat di peta ya. Nah, si pulau ini terdiri dari 4 bagian ya, yang disebut dengan sel alfa ya. Sel alfa, tentunya kalau ada alfa ada apa? Ada beta ya. Sel alfa, sel beta, sel gamma, dan ada sel satu lagi yang namanya delta. Nah, setiap selnya ini menghasilkan hormon-hormon yang berbeda tentunya. Untuk sel alfa ini menghasilkan hormon yaitu glukagon. Kalau sel beta menghasilkan hormon yaitu
insulin. Kalau sel gamma ini menghasilkan jenis protein yang lebih kompleks namanya polipeptida. Sedangkan sel beta ini menghasilkan hormon namanya somatostatin. Tuh kan. Nah, itu sudah punya fungsinya masing-masing. Coba kita sebutkan apa saja ya fungsi dari keempat hormon ini. Glukagon. Glukagon itu meningkatkan kadar gula. Meningkatkan kadar gula dalam darah. Kapan gula itu meningkat di dalam darah? Jika kapan dia akan bekerja ya? Tentunya ini jika kadar gulanya dalam darah tentunya rendah, drop. Sehingga glukagon harus bekerja untuk menyeimbangkan kadar gula ya. Caranya seperti apa mekanismenya? Nah, kita punya cadangan gula loh ya yang disebut dengan namanya glikogen ya. Awas tertukar dengan glukagonnya. Glikogen ini ada tersimpan di tubuh kita yaitu di otot. Jadi ini timbunan-timbunan gula kita itu akan diaktifkan kembali menjadi yang namanya glukosa. Nah, jadi glukosa ini nanti akan dimasukkan ke dalam darah sehingga gula dalam darah kita itu akan stabil ya. Itu untuk glukagon. Selanjutnya insulin. Insulin ini lawannya. Insulin tugasnya menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, ini untuk keseimbangan ya karena ada memang banyak sekali untuk zaman sekarang tuh kadar gula itu sangat tinggi gitu ya. Nah, sehingga harus dikontrol untuk cara diturunkan. Nah, kenapa tahu dari mana atau seperti apa tolak ukurnya kadar gula dalam darah tinggi? Kalau tinggi ini biasanya jumlahnya di atas ambang. Di atas ambang itu kan kadar gula kita itu kalau dalam darah per milimeter kubik itu sekitar berapa? 250 apa 350-an lah ya. Nah, ini kalau di atas itu berarti harus diturunkan oleh insulin. Dengan cara seperti apa? Jadi gula-gula yang aktif di dalam darah ini harus disimpan, dimasukkan ke organ lain yaitu tadi ke otot ya. Nah, dalam bentuk yang namanya glikogen. Begitu. Oke. Lalu untuk polipeptida, fungsi dari sel gamma menghasilkan polipeptida ini, nah untuk keseimbangan ini takutnya terlalu tinggi, ini terlalu rendah. Jadi ini tujuannya dia untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan hormon-hormon yang ada di pankreas ya, menyeimbangkan hormon-hormon yang bekerja ya, hormon-hormon yang bekerja di organ pankreas tentunya. Jadinya kalau terlalu tinggi cepat-cepat diseimbangkan oleh sel gamma. Kalau untuk delta ini dia bisa menghambat menghambat sekresi ya atau pengeluaran zat yang berguna ya tentunya hormon. Jadi sekresi dari sel ketiga itu ya untuk sel alfa, sel beta ya, alfa, beta dan gamma ya. Nah, ini jadi sama untuk keseimbangan juga pengaturan regulasinya juga ya. Coba kita cross check yang option yang A, insulin. Nah, kalau misalnya sel beta rusak berarti kita patokannya ke siapa? Ke insulin. Sip. Untuk yang A, insulin akan terhenti dan digantikan dengan sekresi glukagon. Wah, kalau insulin terhenti malah makin tinggi gulanya ya. Wah, ini malah kebalikannya. Bahaya ya. B, insulin terhenti dan terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, itu akibatnya kalau ada sel beta ini rusak. Jadi insulin tidak bekerja dengan baik tentunya. Sip. C, glukagon kan ini tidak ya karena kita fokusnya ke insulin. Selesai itu. Seperti itu. Semangat.
Salam sejahtera Sobat Hebat. Bakteri gram negatif dan positif mempunyai perbedaan pada hal berikut, kecuali apa saja. Nah, berarti kita lihat kriteria-kriteria yang membedakannya apa saja ya. Nah, kita lihat untuk pembedanya yaitu dari jumlah fili atau filus ya, jumlah filusnya. Lalu kategori kedua kita lihat dari struktur basal flagel ya, struktur basal dari flagel itu sendiri ya. Nah, yang ketiga bisa kita lihat dari yang namanya lapisan peptidoglikan ya, lapisan peptidoglikan. Peptidoglikan itu yaitu zat yang terdapat di dalam dinding sel. Yang keempat bisa kita lihat dari karakter yang namanya kandungan lipopolisakarida ya. Nih apa ada atau tidak atau banyak atau sedikit. Kandungan lipopolisakarida ya. Nah, ada lagi yang lain seperti racun yang dihasilkan boleh ya. Racun yang dihasilkannya bisa berupa apa? Oke. Coba kita kasih jeda antara bakteri gram positif ya, kita bedakan dengan bakteri gram negatif. Nah, sebelum kita lihat ke perbedaannya, kenapa ini bakteri dibedakan menjadi dua jenis? Karena ini dilihat dari ada tidaknya kandungan dari dinding sel yaitu berupa peptidoglikan ya. Nah, itu nanti bisa dilihat dari ciri perbedaannya tentunya gitu ya. Nah, oke, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 itu fili. Fili itu bisa berupa rambut-rambut halus. Jadi kalau kita lihat bakteri yang strukturnya batang atau basil ya, di dalam sekujur tubuhnya itu di luar tepatnya di membran sel itu dikelilingi oleh yang namanya fili atau pilus ini ya. Oke, nah ini adalah fili ya. Nah, si fili ini dia tugasnya untuk melekatkan atau perlekatan ya, untuk perlekatan pada substrat. Jadi saat mendarat nih si bakterinya dia ke inang gitu ya. Ini dia akan memakai pilus. Nah, bagaimana apakah bakteri gram positif punya atau tidak ya? Nah, untuk yang pilus ini dia tidak ada sama sekali, tidak memiliki yang namanya pilus. Kalau untuk gram yang negatif ini dia malah memiliki. Tuh ya. Nah, apa fungsinya fili selain perlekatan? Ini dia juga bisa untuk reproduksi secara konjugasi. Jadi ini untuk menghubungkan misalnya bakteri satu dengan bakteri lain membentuk jembatan. Nah, si jembatannya itu harus direkatkan dulu tentunya menggunakan fili. Itu fungsinya. Kedua, struktur basal flagel. Struktur basal flagel ini ada yang ini mengandung yang namanya pori-pori sekretori ya. Pori-pori sekretori itu berarti yang berlubang yang menghasilkan zat-zat yang berguna. Nah, ini biasanya strukturnya ini kalau untuk yang gram positif ini berbentuk cincin ya, yaitu sejumlah 2 buah. Jadi dilihat dari jumlahnya. Kalau dari gram negatif ini cincinnya terdiri dari 4 buah ya, 4 cincin basal. Seperti itu ya. Nah, sekarang lapisan peptidoglikan. Kalau lapisan peptidoglikan untuk gram positif ini sangat-sangat tebal ya. Jadi multilapis atau banyak. Kalau ini hanya selapis saja sehingga disebutkan istilahnya sangat tipis gitu ya. Nomor 4 ini kandungan lipopolisakarida. Kandungannya ini nyaris
No gitu ya. Kalau ini, malah ada sampai bahkan tinggi sekali ya. Nah, sekarang racunnya. Nih, racun mana yang bisa dihasilkan dari sebelah mana? Kalau gram positif ini dari bagian tubuhnya di luar ya, keluar bisa eksotoksin ya. Kalau untuk yang gram negatif positif ini dia lebih berbahaya, ini bisa di dalam saja dikeluarkannya ya, endotoksin, bahkan dengan dikeluarkan juga bisa. Jadi tergantung kondisi inangnya seperti apa berbahayanya. Begitu untuk yang ciri-ciri dari bakteri gram positif dan gram negatif. Coba kita lihat untuk option yang A. Apakah jumlah pagel pada permukaan sel ini akan berbeda? Jumlah pagel itu tidak dilihat dari ketebalan dari semua ciri ini gitu ya. Jadi semua jumlah pagel pada bakteri itu sama gitu, dalam arti tidak dibedakan dari gram positif, gram negatif. Kalau dilihat dari flagel itu jumlah flagel kan macam-macam ya. Ada yang tidak punya flagel gitu ya, bentuknya basil begitu saja. Ada yang flagelnya dari dua arah, kiri dan kanan. Ada yang cuma satu arah tapi banyak. Ada yang gondrong nih ya, semuanya diselimuti oleh flagel-flagel begitu ya. Itu tidak dilihat dari ciri gram positif dan negatif. Nah, jadi artinya sama semua untuk gram positif negatif memiliki bentuk-bentuk yang beragam ini gitu ya. Jadi ini tidak bisa. Yang B, keberadaan pilus pada permukaan sel ya. Pilus, iya ini berbeda ya, yang satu ada, yang satu nggak ada. Jadi ini bisa untuk dibedakan gitu ya, memang berbeda sekali. Kandungan lipid pada dinding sel, yang satu apa tadi kandungan lipidnya? Yaitu yang ini tidak ada gram positif, yang ini ada. Tinggi banyak ya. Struktur basalnya ini 2 cincin dan 4 cincin, ini bisa. Jumlah lapisan peptidoglikannya tipis dan tebal. Nah, ini di soal. Ingat ke sini kecuali. Berarti jawabannya yang A. Semangat.